Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daqa maf'ulun. Qul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa daqa mansurun. Unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa daqa mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun wa daqa masunun. Sun la tasun masonun masonun miswanun. Gojaya ujugodwan wa mawjan fahuwa gojin wa daqa mawjuun. Uju la tauju mawjan mawjan mihjan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa daqa ma'mulun. Umur la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli sallim. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, tadi udah baca apa? Al-Waqiah berapa kali? 7 kali. Kali yang anak yang ada ya. Sebuahnya berlelet. Nah, langsung ngaji kita. Tapi sebelum ngaji, dulu katanya ada yang puasa kemarin Senin sama hari ini. Ayo, udah pokok maju sini. Lu berapa hari berarti puasa? 2 hari. Nih. 10, 2 hari Senin. 10 lagi 20 berarti ngomong 2 hari ini, oke? Lu berapa hari? 2 hari. 10 Senin. 20 Kamis. Ini tuh buat anu April. Ya udah entar sama itu. Lu puasa? Yo, aduh, ini tuh buat April. Ini lu karena nggak puasa, nggak boceng aja lah. Ya nggak? Udah sono lah. Emang apa lo? Iya maaf tuh lagi dari admin 10.000. Lu kasih apa tuh? Puasa? Ketawa. Ini bajunya rokit kayak astagfirullahaladzim. Terus jahitin ya. Nih 10.000 kan tadi udah. Ini bonus ya malam Jumat. Ini gua kasih tinggal 1 nih. Goceng lumayan daripada lumayan ya. Oke. Oh, gerak banget sih ya. Oke, ngaji kita sekarang. Halaman 9. Wal khamisatu bener ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al khamisatu bermula cara baca yang kelima. Ai al-lughatul khamisatu, tegasnya dari lughat atau bahasa, maksudnya bahasa, cara baca. Al khamisatu yang kelima. Minal lughati sitti, nyatanya dari bahasa-bahasa, maksudnya bahasa di sini cara baca loh ya.
As-sitti yang 6. Hadful alifi itu membuang alif. Wal istiza'u, kan kalian wal istizai. Nah, dirubah atofnya kepada khasfu. Wal istiza'u, dan menganggap cukup bil fathati, dengan membaca fathah. Ini belum dihapus kan? Nah, yang keempat tuh. Nah, mumpung belum dihapus nanti nyontohinya enak. Fathah tadi ad-dallati, yang menunjukkan alaihi, atas khatfil alif. Wa dzalika, dan bermula itu bahasa yang kelima, lughat al-khamisah. Wa in kana, dan sekalipun ada, atau wa dzalika, dan bermula itu khatful alif wal istiza bil fathah. Wa in kana, innya ghayah, dan sekalipun ada apa zalik, warid, dan itu datang dari orang Arab, lakinnahu, tetapinya zalik, dhaifun, itu lemah, syadzun, yang syadz. Syadz itu nerecel bahasa Jawanya. Maksudnya syadz, nerecel, menyalahi kaidah. Gitu loh maksudnya. Nahwu ya gulama, seperti lafaz ya gulama. Ya maknanya ya gulama, ya sama dengan ya gulami itu. Hai budak laki-lakiku. Gulam itu mana asalnya? Gulam itu budak laki-laki. Lafaz gulama bi fathil mimi, dengan dibaca fathah mimnya. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya ya gulama, kayak tadi ya, tuh. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ya gulama, ya harfu nidain. Ya itu bermula ya, harfu nidain itu huruf nida, huruf memanggil. Ya sama kemarin. Ngapun dikit dah, ini kan gampang. Gulama bermula gulama, bahasanya gulama kan, tadinya gulama kan. Munadan itu munada, mudhofun, yang dimudhofkan. Wah, karena munada dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya gulama, fathatun muqaddaratun, itu fathah yang dikira-kirakan. Lu perhatikan loh, fathahnya masih muqaddar walaupun gulama, karena fathahnya itu enggak fathah nasab seperti yang tanda nasab itu gitu. Alamah atas huruf qabla ya'il mutakallimi, yang sebelum ya mutakallim. Itu kan asalnya gulami. Bentar saya jelasin dah. Dibaca sampai yang ke-6 nanti biar tuntas. Al-muqalabati, yang dirubah. Maka ada doa itu kan yang dibalik, maksudnya dirubah. Muqallabah itu kan sama dengan yang kalian baca doa tahiyat itu. Ya muqallibal qulubi. Ada apa enggak? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi al-muqallabah, ya yang dibalikkan, yaknya yang dibalikkan, maksudnya dirubah, alifan pada alif, mahdhufatan yang dibuang. Mujtazaan, yang dicukupi, anha dari alif mahdhufah, bil apa bil fathah, dengan fathah. Udah segitu dulu, cuman tetap langsung baca yang ke-6, ya nanti saya jelasinnya sekalian. Asal di satu bermula lughat atau cara baca yang ke-6, khatful alifi, itu membuang alif. Ai wal ya'i, dan tegasnya ya-nya, membuang alif dan ya. Iktifaan, karena menganggap cukup, anil idofati, dari idofah, biniyatiha, dengan meniatkan idofah.
alifnya dibuang, ini cara yang terakhir, perhatikan sambil didengerin. Cara baca yang keenam, alifnya dibuang termasuk ya-nya juga. Nah, terus idhofahnya bagaimana? Maksudnya idhofah kan memudhofkan mudhof ilaihnya ya berarti. Iya-nya cukup kirakan diniatkan. Ya udah diniatkan ada ya-nya, tapi enggak tertulis. Paham nih? Itu maksudnya iktifaan anil idhofati biniyatiha. Nah, begitu alif dan ya-nya dibuang, wa dhammul harfi dan membaca dhom dan memabnikan dhom huruf akhir maksudnya. Alladzi yaitu huruf karena yang ada apa alladzi maksuron itu dibaca kasroh. Li'annahum karena sesungguhnya orang Arab lama hadafu ketika telah membuang siapa orang Arab al-alifah pada alifnya. Yang terakhir kan ada alifnya, yang keempat sama kelima. Yang kelima kan dibuang, ya kan? Syabaha khobarnya anna, syabaha itu menyerupakan siapa orang syabaha itu menyerupai apa munad, al-munada munada, al-mufradat yang berupa mufrad, fajuilat lalu syabaha al-munada al-mufrada fajuilat maka dijadikan apa harokatuhu harokatnya munada mufrad harokatahu pada harokatnya munada yang keenam ini loh maksudnya. Munada yang keenam berarti apa? Alifnya dibuang kemudian dimabnikan ka harokati seperti harokatnya munada mufrad. Munada mufrad maksudnya munada mufrad alam gitu loh. Kan jadi mabni dom. Bentar dijelasin. Kaqauli ba'dihim seperti ucapan sebagian orang Arab ayil arabi, himnya kepada ayil arabi. Makanya itu arabi karena menafsiri him. Sementara ba'dihim himnya sebagai mudhof ilaih. Gitu loh biar langsung paham nantinya. Contohnya ini ya ummu la taf'ali. Itu ya ummu. Nah, kalau yang benar kan ya ummi, ibuku. Nah, tapi orang Arab ada yang membaca ya ummu. Jadi malah kayak munada mufrad alam. Begitu loh. La taf'ali jangan melakukan siapa kamu karena itu asalnya taf'alina karena kemasukan la nahi jadi taf'alina dibuang. Lafaz ya ummu bi dhammil mimi ini dalam ayat, ini ayat loh. Bi dhammil mimi dengan membaca dhammah mimnya. Lafaz ummu haka menceritakan hu pada ini qauli ta'ala qauli ba'dihim siapa Yunus Imam Yunus wa kharaja udah titik. Ini bukan ayat ucapan orang Arab. Wa quri'a dan dibaca ai kharijas sab'i tegasnya yang keluar dari qiraah sab'ah. Maksudnya dibaca dalam Al-Qur'an tapi di luar qiraah sab'ah. Wa qad qara'a dan betul-betul telah membaca biha dengan ini qiraah siapa Abu Ja'far Imam Abu Ja'far minal asroti dari qiraah asro. Jadi ada qiraah asro, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asro gitu loh. Qur rabbukum bil haqqi. Yang biasanya kan qur rabbih kam. Tapi ini bukan rabbi tapi rabbu. Katakanlah rabbu hai Tuhanku. Bil hukum tetapkanlah hukum siapa engkau bil haqqi dengan kebenaran. Ini ada ayat yang bunyinya seperti itu. Nah ayat yang contoh yang lain Rabbus sijnu. Kalau dalam bacaan biasa Rabbi as-sijnu.
Ini ucapan Nabi Yusuf. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Itu ayatnya. Bidomil ba'i dengan dibaca domah baknya. Padahal harusnya Rabbi, tapi dibacanya Rabbu. Itu ada kiroan seperti itu. Maka ntar saya jelasin. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya Rabbi asijnu itu Rabbu bermula lafaz Rabbu itu munadan munada. Mudhofun yang mudhof. Hudifa yang dibuang minhu dari munada apa harfun nida. Huruf nidanya. Wa huwa dan bermula Rabbu itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya Rabbu itu fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan, alamah atas huruf qoblal ya yang sebelum ya, al mahdhufat yang dibuang, al munqalabatu yang dirubah, apa ma huruf harok, al munqalabatu yang dirubah apa ma harokat, qobla yang sebelum ya, apa dhammatun dhammah. Asijnu bermula lafaz asijnu itu mubtadaun mubtada. Wa khabaru dan bermula khabarnya asijnu, khabarnya mubtada. Ahabbu ilayya itu lafaz ahabbu ilayya. Mananya ahabbu lebih dicintai ilayya. Ya tanggung. Wahia dan bermula logat yang keenam yaitu dhammul harfi alladzi kana maksuron. Hadful alif wa dhammul harfi alladzi kana maksuron. Ada wahya ai hadhil lughatu itu maksudnya ini logat yang keenam. Dhaifatun itu lemah. Bal al-aful lughati sitti bahkan paling lemahnya bahasa atau tata cara baca asiti yang 6. Udah titik. Fa in kanal munada mudhof ila ya ila itu lain poin. Nah itu juga sedikit dulu dah. Oke. Perhatikan. Ini mau nggak mau saya tulis dan harus kalian ingat-ingat cara mbak ini langka kaidah ini. Ngopi dulu lah. Lu yang puasa ya sabar aja namanya lagi puasa. Ya kan namanya orang puasa banyak tantangan. Kalau selamatan banyak tentengan lu gak ngerti nulis itu ya. Alhamdulillah. Itu telur masih. Kenapa gak ngomong kalian tadi lah gak inget. Ya udah ntar ini udah biarin. Malam Senin aja. Telur dulu ya. Udah berarti kan nih yang ke-6. Yang ke-5 dulu. Yang kelima ya cara baca apa namanya munada yang mudhof ke ya mutakalim. Apa tadi kalau bahasa di situ? Kalau saya mah hafal hadful alif. Nah, kan kemarin nih udah saya tulis dulu deh hadful alif wal istiza bil fathah. Jangan dihapus dulu ini ya. Jangan ngaji biar cukup. Contoh yang di sini berarti ya biar contohnya sama ya ibadah. Kalau contoh dalam kitab tadi kan ya ulama, begitu loh, sama baik. Nah, ini ya ibadah. Perhatikan. Apa namanya? Cara baca munada, saya ulangi nih. Cara baca munada yang kelima adalah khaful alif wal istiza bil fathah. Membuang alif kan kemarin yang keempat. Qalbul ya'i fathatan. Kasrohnya diganti fathah. Ya-nya kan diganti alif.
Yang ya ibadi menjadi ya ibadah. Oke. Ini ada kronologisnya. Nah, yang kelima ya ibadah ada alifnya. Jadi yang contoh yang keempat ini alifnya dibuang. Khatful alif. Alif yang ke nomor 4 dibuang. Wal istiza bil fathah. Menganggap cukup dengan fathah. Menjadi ya ibadah. Ini do'if. Sal. Udah, misalnya pakai sin kan cara penulisan kan itu. Udah lemah, langka. Nyambung. Oh, itu kan kalau nggak kalian ngikuti nggak paham. Oh. Nah yang keenam terakhir ini lebih lucu lagi. Oh. Malah apa biar bahasanya sama dengan itu. Yang keenam khatful alif atau mil harfi. Nah, bahasa di situ masih khatful alif wal ya malah. Terus wal istiza wa dhamil harfi kalau versi di sini saya biar sesuai wa dhamil harfi ladzi kana maksuron. Nah, contohnya saya contoh ya ummu. Nah, ini kan asalnya ya ummi kan gitu. Ya ummi. Kalau ini disukun bisa menjadi ya ummiyah, bisa menjadi ya umma. Ya kan? Ini loh. Kalau yang ketiga kan ya ummiyah, terus ya umma kan gitu. Kemudian yang terakhir ya ini malah paling lemah. Nah, jadi ya ummu ini kan asalnya ya ummi. Oke? Nah, kemudian ngikuti kronologis munajat yang 5. Ya ummi menjadi ya pendek yang pertama mah ya yang pertama mah ya ummi gini loh. Oh iya, nggak ada ya-nya benar. Ya ummi. Ini umminya nggak ngaji. Terus ya ummi, terus ya ummiyah, kan gitu kan? Ya ummi, ya ummi, ya ummiyah, kemudian ya umma, ya umma, kan gitu. Kemudian ya umma, nah terakhir ya ummu. Nyambung nih? Ya awas ini sulit. Maka kalau kalian pengen ngapalin, apalin nazom alfiyah. Itu mas'al munad dan sohai yudofliyah. Ka abdi abda abdiyah. Tuh. Itu. Udah titik. Besok ini enggak saya gas supaya yang lain juga ikut ngaji. Jadi diganti ngaji, ya ngajinya masih ngaji, tauhid lah, biar tauhidnya ke bawah. Nah besok, fa in kanal munadal mudhof ilal ya'i aban au umman jaza fihi ma'a hadhil lughati arba'u lughatin ukharu. Ini jangan dihapus ya, karena ini masih berlaku. Nyambung? Nah, dibilangin. Oke, saya tulisin, jangan dihapus. Kalau yang hapus, tanya Andre kadang-kadang. Nah, jangan hapus. Nanti hapus lagi. Bahasa Arabnya adalah tamsa. Bahasa Inggrisnya don apa? Don apa? Don. Lah iya.
Lu mana ngerti bahasa ojo dibusak ngono ae. Ah, ribet amat ngomong sama jadi. Nah, iya kan? Ya oke. Karena ini masih berlaku. Jadi kalau lafaz dimudhofkan ke lafaz abun dan umun dimudhofkan ke ya mutakalim. 6 ini berlaku. Jadi ini nanti dikupas lagi. Tambahin 4 kata cara bahasa ini. Terus pokoknya puyeng. Oh, maka nggak usah ngebut. Ini kudu slow. Bab munajat slow supaya paham betul kalian. Oke. Udah ganti Fathul Majid. Halaman berapa tadi? 24 ya. Lah iyalah ngajinya serius lah. Oke, ganti kitab supaya yang masih sekolah nggak ketinggalan kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam itu ya. Wa'lam. Oke, sana tuh. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Saya berat banget ini. Jadi kalau ini yang tersono kan saya buka sekian. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Lu gak puasa ngapain? Lupa niat. Kalau puasa sunnah niatnya nggak harus malam. Yang penting lu belum makan, belum sarapan, belum minum. Niatnya jam 8 sah, jam 10 sah. Paham? Oh, itu besok-besok. Jadi ingat-ingat kalau puasa sunnah. Iya. Oke. Mana tadi? Wa'lam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Oh iya, nanti sepeda itu digeser lagi ke tengah, Pin. Man besok kalau jangan di depan sini, sono. Lupa saya. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu anna iradatahu ta'ala. Sesungguhnya iradahnya Allah Ta'ala sabiqatun itu mendahului fitta'akuli dalam pengangan-angan. Ta'akul itu loh, dia akal-akal maksudnya diangan-angan. Ala kudratihi ta'ala, atas kudratnya Allah Ta'ala. Kudrat kan berkehendak. Ini kalau bahasa manusia loh, supaya kita bisa memahami. Kudrat itu kan apa? Kuasa. Sebelum ada kuasa kan ada kehendak. Jadi iradahnya Allah Ta'ala dalam pemahaman kita. Maksudnya kita kan manusia. Kalau Allah mah nggak pakai begitu. Tapi dalam pemahaman kita iradah dulu baru muncul kodrat. Jadi planning dulu baru eksekusi. Itu maksudnya wa'lam anna iradatahu ta'ala sabiqatun fit ta'aqquli ala qudratihi ta'ala. Lah kok bisa begitu? Wadzalika, dan bermula itu ai iradatu ta'ala sabiqatun fit ta'aqquli ala qudratihi li anna iradatahu ta'ala, karena sesungguhnya iradahnya Allah Ta'ala fi ta'aqqulina dalam pengangan-angannya kita. Tata'alaku itu berta'aluk apa iradah bisyai'i dengan sesuatu. Fatu khassisu maka mentahsis apa iradah pada syai' bi ba'di sifati dengan sebagian sifat-sifat. Allati yaitu sifat kanat yang ada apa allati ada itu tajuzu wenang alaihi atas syai'. Fa zaidun maka bermula zaid masalan ai masal tu masalan qabla wujudihi dalam sebelum wujudnya zaid. Karena khobarnya zaidun karena bukan qabla. Karena itu ada siapa zaid, ada itu ya juzu boleh alai atas zaid
apa ayyakuna bahwasanya ada siapa Zaid abyado itu orang yang putih berkulit putih wa aswada dan berkulit hitam. Nah, ini nggak boleh karena ta'aluknya ini adalah nanti kalau anak-anak Kupang datang, oh jangan saya ngatain loh. Paham maksudnya? Ya, memang orang sana kulitnya sebagian hitam, nggak boleh kita kata-katain. Paham maksudnya? Itu irodanya Allah. Nyambung kan? Nggak boleh nanti kalau kan sekarang anak Kupang tinggal berapa? Tinggal 2 yang tersisa, Santi sama Umi. Nah. Wakosiron dan boleh juga kuntet. Itu ketahuan jadi. Lah kan kuntet di Al-Aziz saya. Terus Umi Santi. Terus Andre, lu nggak usah marah dong, biasa aja dong. Kan yang kuntet pimpinannya saya, pimpinannya kuntet tuh. Itu maksudnya kosir itu pendek, cebol. Watawilan dan towil. Kan udah bakar towilon laudunal buhuri padoilu ulon mafa itu mah bakar towil. Maksudnya towil di sini panjang, maksudnya panjang jangkung tinggi kayak riuk, ya tinggi. Kalau perempuan siapa? Aplah, ya ada. Wafis syirki dan dalam wilayah timur. Kita ini di wilayah timur, awil gorbi atau di wilayah barat. Au fi jihati fauqo atau di sisi atas, entah atas gunung, entah apa. Au tahta atau bawah. Fatahsisuhu maka bermula mentahsis Zaid bil bayadi dengan putih masalan ay masal tu masalan. Umpamanya masalan itu ay membuat misal siapa saya masalan dengan betul-betul membuat misal gitu loh contoh. Wabituli dan dengan jangkung tinggi. Wabikaunihi dan dengan adanya Zaid itu fisirti dalam wilayah timur. Wafijati tahta dan di arah bawah. Taksirun. Lihat dulu. Ya dulu ali ayyakuna abyado taksirun. Lihat dulu. Qabla wujudi kana yaju ayyakuna. Oh, taksirun taksirun bermula gitu ya. Fatahsisu itu loh. Fatahsisuhu di ba'dil ayat itu khobarnya itu taksirun khobar jumlah bermula pengaruh lil irodati terhadap irodah. Wa ba'da dzalika dan setelah itu taksis yu'asiru ya mempengaruhi apa irodah tu'asiru mempengaruhi fi di dalam Zaid apa al-qudratu apa kudrat ala tilkal halati atas itu keadaan. Tanggung lakin hadza tetapi bermula ini susunan caranya ada tartibu bin nadhar itu dengan memandang lita'akulina terhadap pengangan-angannya kita. Wa amma bin nadhari dan adapun bermula dengan nadhar pandangan li sifatihi ta'ala terhadap sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Fala yuqalu maka tidak boleh diucapkan apa zalika itu apa sarannya ada ai annal iradata sabiqatun alal qudrah li'annahu karena sesungguhnya kejadian la tartiba itu tidak ada tertib itu maujud fi sifati ta'ala dalam sifat-sifatnya Allah Ta'ala fit ta'siri dalam pengaruhnya wa fil khariji dan dalam kenyataannya.
Udah situ dulu titik. Perhatikan gini. Ini cara memahami. Ini menurut pemahaman kita. Kan kita bahas sifatnya Allah. Nah, sifatnya Allah itu kan sulit untuk diketahui. Nah, supaya pemahaman itu nyambung dengan pemahaman kita, dibuat perbandingan, bukan menyamakan. Ngerti maksudnya? Umpamanya Allah kan dinyatakan sekarang kan pembahasannya sifat apa? Iroda. Kemarin yang udah dibahas kan sifat kudrat. Nah, kudrat dengan iroda, kalau dalam pemahaman kita itu dulu iroda. Iroda kan maknanya berkeinginan atau berkehendak. Umpamanya Zaid diciptakan. Ini Zaid lahirnya dalam kenyataannya umpamanya dia kulit putih, ada di wilayah timur. Kan gitu tadi contohnya. Ya kan? Nah, pemahaman yang seperti itu adalah pemahaman kita. Nyambung maksudnya? Nah, baru direalisasikan dengan kudratnya Allah. Jadi sebelum kudrat berlaku ada iroda. Masuk maksudnya? Nah, itu pemahaman kita nih. Kalau dalam sifatnya Allah, pemahamannya Allah nggak butuh. Allah mah nggak butuh itu. Ngerti maksudnya? Karena semua sifat-sifatnya Allah adalah kita. Semua sifat-sifatnya Allah itu adalah didahului, tidak didahului dengan sifat tidak ada. Kita kan gitu, awalun bila tidakin. Awal tapi tidak ada permulaan. Jadi bukan duluan. Nyambung nih maksudnya. Nah itu loh supaya nggak gagal paham nih. Ntar dikira menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan. Ini proses pembangunan dalil supaya nyambung dengan pemahaman kita, nyambung dengan pemikiran kita. Akhirnya dalil tadi kita pinjam melalui pemahaman kita, gitu loh maksudnya. Oke. Sekarang wa amma bin nazari fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan, ini hakikat sifatnya Allah. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan apa lafaz ta'allaqat al-iradatu sumal qudrat. Ta'allaqat ta'alluq berkorelasi apa al-iradatu iradah sumal qudratu, kemudian qudrat enggak boleh. Jadi enggak boleh. Itu kan tadi meminjam Mbak Musonib membuat contoh seperti ini itu untuk membantu pemahaman kita gitu loh. Adapun untuk sifatnya Allah mah enggak boleh dikatakan seperti itu, maksudnya fala yuqalu ta'allaqat al-iradatu sumal qudrat. Li anna hadza, karena sebenarnya ini tertib tadi. Ta'allaqat al-iradatu sumal qudrah min sifatil hawadisi, itu termasuk sifat-sifatnya hawadis. Apa hawadis? Makhluk, itu maksudnya. Jadi mukhalafatul hawadisi, hawadis yang dimaksud adalah semua makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Ini hawadis, ini yang itu maksudnya. Udah titik, nyambung ya? Ini maksudnya biar paham. Makanya pembacanya pun nggak ngebut. Oke lanjut. Mana tadi? Hilang. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu. Annal mumkinati. Nah itu bacanya ti karena mulhaq jamak muannas salim. Sesungguhnya perkara-perkara yang mungkin, alati yaitu mungkinat, tata'alaku yang berta'aluk dia dengan alati, apa al-qudratul qudrat, sifat qudrat, wal iradatu dan iradah, sitatun itu ada 6. Al-wujudu wal adamu, yaitu wujud, maknanya wujud ada, wal adamu dan adam, maknanya adam tidak ada. Adam pakai ain, kalau Nabi Adam itu pakai hamzah.
wasifatu dan sifat-sifat. Itu yang pertama, wujud Adam, itu dihitung satu. Kemudian sifat seperti katuli, seperti tol. Jalan tol itu panjang apa enggak? Panjang. Nah, kalau tol itu masdar, isim fa'ilnya towil. Katuli seperti panjang, tinggi maksudnya kalau orang. Wal qasri dan pendek, buntet. Masalan, masal tu masalan. Nah, ini yang kedua. Wal azminatu yang ketiga. Dan waktu-waktu. Azminah itu jamaknya zaman. Jadi azminatun, ingat-ingat. Af'ilatun jamak taksir. Yang ketiga. Yang keempat, wal amkinatu, amkinah. Amkinah itu jamaknya makanun, tempat. Wal amkinatu dan tempat-tempat. Yang keempat. Yang kelima, wal jihatu dan arah. Arah barat, timur, selatan, utara, atas, bawah. Ngerti? Kalau lebih lengkap, ya timur, tenggara, selatan, barat, daya. Hafal gak lu? 8 penjuru matanya itu gak hafal. Udah pokok dengerin, gak usah ngupil dulu. Gak hafal deh. Nih, ikutin gua. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Ikutin dulu ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Timur mana timur? Oh, sono. Setelah timur, kan lu taunya selatan. Antara timur dan selatan itu namanya timur tenggara. Ngerti? Ya, ngerti? Antara timur dan selatan itu namanya tenggara. Jangan ngantuk, ntar tenggara ngan lagi lu. Tenggara, ngerti? Pojok antara timur dan selatan. Nah, setelah tenggara, selatan. Antara selatan kan sono. Loh, barat kan di sono. Antara barat dan selatan, antara selatan dan barat, itu namanya barat daya. Selatan, barat, daya. Nah, baru barat. Setelah barat, biasanya utara. Ngerti? Nah, dodol siap. Nih, gua tulis nih. Center sini. Mata angin, lu katanya sekolah lu. Masa arah mata anginnya nggak ngerti? Kalau patokannya ini utara. Nah, ya kan? Kalau utara kan di sono. Nah, lalu utara. Ini kan berarti otomatis selatan, ya kan? Oke. Ini kalau dalam peta itu begini, ilahi kalau dulu pikir pintar lu, ya enggak? Lalu utara, selatan. Utara mana tadi? Sono bener, sono selatan. Nah, barat ini timur atau barat nih? Barat berarti di mana? Ini berarti. Ini timur, ya. Ini barat. Ini kalau bahasa Inggrisnya north. Ngerti south. Ngerti? Timur east. Barat west. Ngerti gak west? Lu paham gak, Dre? Ada norak banget deh. Nah, dalam ini saya waktu masih seusia bokok. Itu lagu itu. Timur. Di sini antara timur dan selatan namanya tenggara. Timur tenggara. Ini gua tulisin. Dilakuin. Selatan baru di sini. Barat daya. Dan lu hapus biar yang lain dihafalin. Barat daya. Kemudian barat. Antara barat dan utara namanya barat laut. Baru U nya utara. Habis utara apa?
timur tenggara, selatan, barat, daya, barat, dan laut utara, timur, laut. Dulu biar tahu 8 penjuru mata angin. Begitu aja kagak paham lu. Kapan gua dulu anak SD MI. Kadang-kadang disuruh nyanyi megang ibunya. Timur tengah ya. Lu buktinya kan Rio aja nggak hafal. Lu kan apa coba? Tadi buktinya nggak hafal. Taunya kan apa? Arah itu 4. Utara, selatan, barat, timur. Padahal ada 8. Ya itu tadi hafalannya timur tenggara ya. Nah oke. Itu jihad. Maksudnya jihad pakai ta. Maknanya arah. Kalau jihad yang jihad perjuangan itu pakai dal. Loh, kalau bahasa Arabnya ini jihad disebut bahasa Arabnya al jihadus itu. Oh, arah yang 6. Tuh, ini mufradnya lafaz jihadun. Oh gitu loh. Nah kalau jihad yang pakai dal itu baru jihad, maknanya jihadun, perjuangan, pertempuran, peperangan. Nah itu jihad. Padahal jihad gak mesti harus perang. Nah itu jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Pokok nafsunya pengen ngeluyur mulu, diam. Itu diam tidak ngeluyur, itu juga jihad. Paham? Kalau orang tidak mau berjihad berarti dia jahat. Nyambung. Lu mau jihad apa mau jihad? Ya udah. Jangan ketawa lu Rio. Ya. Oke ya. Rio mah tenang, wah merdeka. Orang udah dapat 20 ya, sama sama Kevin. Oke. Mana tadi? Ini tauhid loh. Kan ilmu nahwu untuk membaca kitab loh. Membaca Fathul Majid lah guru bisa kalian diterapkan. Gitu loh. Wakot nado wal makodiru dan magadir, bukan magadir ya itu bagaimana lagunya? Oh bukan itu makodir, jamaknya mikdarun, maknanya ukuran. Ngerti maksudnya? Ukuran itu ada 1 kilometer, 1 meter, ya kan? Kan mulai milimeter, desimeter, milimeter, sentimeter, desimeter, meter, kilometer ya kan? Lah kan itu ukurannya. Itu maksudnya makodir. Atau mungkin sejengkal, 2 jengkal, sehasta, 2 hasta dan seterusnya, itu makodir. Waktu sama dan diberi nama apa? Al-mumkinatu, perkara-perkara yang mungkin yang ada 6 tadi, ingat itu. Diberi nama al-mutaqabilati, pada perkara-perkara yang saling berhadapan. Waqad nadhoman, ini apalin syairnya. Dan betul-betul telah menadhomkan pada al-mutaqabilati sitta. Siapa ba'duhum, sebagian ulama dari Bahar Rojas faqala. Maka berkata siapa ba'duhum, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru wasiqatu. Al-mumkinatu, bermula perkara-perkara yang mungkin. Nah ini diperhatikan loh, kalian hafalin loh. Maksudnya mungkinat, perkara yang mungkin itu kaitannya, ta'aluknya, korelasinya sifat kudrat dan irodat. Kan kemarin udah saya kasih tahu sama kalian. Kudrat dan irodat, dalam bab kudrat, kan ada kemarin saya membuat pertanyaan sama kalian. Allah mampu nggak membuat istrinya? Nah, jawabannya kan bukan mampu atau tidak mampu, tapi tidak mungkin karena ta'aluknya sifat kudrat itu
kepada hal-hal yang mungkin. Begitu loh. Enggak perkara yang mustahil. Allah menciptakan istrinya itu mustahil. Nyambung. Nah, ta'aluknya kudrat itu dengan al-mumkinat. Perkara-perkara yang mungkin. Maka dalam ilmu debat sekalipun kalian perlu paham. Gitu loh. Oke. Al-mumkinatu bermula perkara-perkara yang mungkin. Al-mutaqabilatu yang saling berhadap-hadapan atau saling melengkapi itu wujuduna, wujud gampangnya lawannya wal adam, ada atau tidak ada, itu loh maksudnya. Itu kaitannya iroda. Umpamanya Allah mentakdirkan Zaid ada pada tahun 2023, berarti Zaid ada, ya kan berarti nggak mungkin nggak ada, orang dia ada. Kalau udah wujud ya berarti tidak wujud, tidak ada. Ngerti maksudnya? Jangan kadernya. As-sifatu dan sifat. Ya sifat itu panjang, pendek, tinggi, pendek, hitam, putih. Nah itu. Azminatun di masa apa? Azminah waktu-waktu. Amkinatun tempat-tempat. Tempatnya ada di mana? Di kota, di desa, atau apa. Jihatu arah-arah. Kada seperti itu semua. Al-maqadiru bermula maqadir, ukuran perkiraan. Rawa telah meriwayatkan pada siapa as-siqatu, orang-orang yang bisa dipercaya. Udah segitu dulu, ntar dilanjut apa namanya, itu nggak bisa digas. Wa'lam annal irodata laha ta'alluqani suluhiyun qadimun. Nah itu membutuhkan pemahaman, membutuhkan pengangan-angan. Nanti ada ta'aluknya kudrat suluhi qadim, ada ta'aluknya suluhi hadis, nanti ada tanjizi hadis. Oh, berarti kan belum selesai. Jadi saya ulangi, ta'aluknya sifat kudrat dan irodat itu adalah terhadap perkara-perkara yang mungkin. Nyambung. Perkara yang dicatat, perkara yang mungkin itu apa aja? Itu tadi al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu jihadu. Pertama wujud dan ada dan tidak ada itu ta'aluknya. Yang kedua jihad. Oke? Jihad itu maksudnya arah. Yang ketiga zaman, waktu. Yang keempat makan, tempat. Mengerti? Yang kelima apa tadi? Maqadir. Sebelum maqadir apa tadi? Sebelum maqadir itu apa sih? Lu mah sifat. Mengerti? Bener sifat nih. Nah itu kudu dihafalin. Ya sifat. Nah itu ya 6 ta'aluknya. Wujud dan adam itu dihitung 1. Yang kedua sifat. Yang ketiga jihad. Yang keempat zaman. Yang kelima makan. Dan yang keenam maqadir, miqdar, ukuran dan lain sebagainya. Lah itu hubungannya nanti itu belum selesai loh. Nanti ta'aluknya ada ta'aluk suluhi qadim, ada suluhi hadis. Nanti ada lagi tanjizi hadis. Itu masalah. Maka kudu paham tauhidnya. Kalau kalian tauhidnya mateng, makan itu lo nggak takut musyrik. Ngerti? Kenapa? Yang ngasih makan hakikatnya Allah. Paham maksudnya? Kerja nggak bakalan musyrik, berobat nggak bakalan takut musyrik. Kan ada orang sakit nggak mau berobat, emang apa? Wah nanti musyrik katanya. Mati aja sekalian. Lu iya apa enggak? Berobat itu sebab hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Itu maksudnya tauhidnya juga kudu mateng. Belajar ilmu nahwu kan untuk mengaji
untuk mengkaji, membongkar kitab-kitab ini maksudnya. Ya harus dipraktekkan nahwu sorobnya. Maka kan saya bilang sama kalian dari kemarin-kemarin, belajar nahwu dulu yang mateng biar cepat bisa, baru ditingkatkan level berikutnya. Gitu loh ya. Oke? Kan lu puasa, ntar ini siapa ngambil rumah sama ibu nasi yang lauk benar ada buat buka puasa. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.